Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 508. Artinya, diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais. Ia berkata, saya pernah berada dalam rombongan orang-orang Quraisy. Lalu ada Abu Dzar lewat sambil mengatakan, beritahukanlah kepada orang-orang yang menumpuk harta, yang tidak membayar zakat dan infak, bahwa mereka akan disiksa dengan setrika di punggung mereka yang keluar dari lambung mereka dan tengkuk mereka yang keluar dari dahi mereka. Setelah itu dia menyingkir lalu duduk. Kata Al-Ahnaf, saya bertanya, siapa ini? Orang-orang menjawab, ini Abu Dzar. Kata Al-Ahnaf, lalu aku mendekatinya, kemudian aku tanyakan kepadanya, apa ucapanmu yang aku dengar tadi? Abu Dzar menjawab, tidaklah aku mengatakan sesuatu tadi, kecuali aku telah mendengarnya dari Nabi SAW. Kata Al-Ahnaf, aku tanyakan, bagaimana pendapatmu mengenai pemberian ini? Abu Dzar menjawab, ambillah, karena sekarang pemberian itu adalah sebagai pertolongan. Namun jika pemberian itu bernilai bagi agamamu, maka infakkanlah. Hadis Muslim nomor 509. Artinya, diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang Arab dari pedalaman datang kepada Rasulullah SAW. Mereka melaporkan bahwasanya para petugas atau penarik zakat datang kepada kami, lalu mereka berbuat zalim kepada kami. Kata Jarir, maka Rasulullah SAW bersabda, layanilah para petugas zakat yang datang kepadamu dengan baik. Kata Jarir, sejak aku dengar sabda itu dari Rasulullah SAW, maka tidaklah petugas zakat itu pulang dari tempat saya melainkan dengan hati lega dan puas. Hadis Muslim nomor 510. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, bila Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang yang membawa zakat mereka, beliau mengucapkan, Allahumma salli alaihim, ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka. Kemudian beliau didatangi oleh ayahku, yaitu Abu Aufa. Maka beliau mengucapkan doa, Allahumma salli ala Amba Aufa. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Di sini juga diriwayatkan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada hadis nomor 497. Hadis nomor 511. Artinya, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW membagikan zakat, lalu aku katakan, ya Rasulullah, berilah si fulan, karena dia seorang mukmin. Maka Nabi bersabda, atau muslim. Aku ucapkan usulan itu 3 kali, dan beliau menjawabnya 3 kali. Lalu aku jawab, atau muslim. Setelah itu beliau bersabda, sungguh aku memberikan zakat kepada seseorang karena khawatir jika Allah mencincangnya di neraka, meskipun ada orang lain yang lebih aku senangi, yakni orang yang imannya lemah itu dikhawatirkan akan melepaskan imannya lalu masuk neraka kalau tidak diberi zakat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1478. Hadis Muslim nomor 512. Artinya,
Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada saat perang Hunain, kaum Hawazin, Ghafan dan lain-lain menghadapi kaum muslimin dengan mengajak serta anak cucu mereka dan membawa hewan ternak mereka untuk perbekalan maksudnya. Sedangkan di pihak Nabi SAW ada 10.000 orang beserta orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka kemudian meninggalkan Rasulullah SAW sehingga beliau tinggal sendirian. Kata Anas, lalu pada hari itu Rasulullah SAW berseru 2 kali tanpa disertai ucapan lain. Kata Allah, beliau menoleh ke kanan lalu berseru, wahai kaum Ansor. Mereka menjawab, labbaik ya Rasulullah, jangan khawatir, kami bersama Anda. Kata Anas, kemudian beliau menoleh ke kiri lalu berseru, wahai kaum Ansor. Mereka menjawab, labbaik ya Rasulullah, jangan khawatir, kami bersama Anda. Kata Anas, saat itu beliau di atas bigol putih lalu turun. Kemudian bersabda, aku adalah hamba Allah dan utusan-utusannya. Akhirnya orang-orang musyrik kalah. Rasulullah SAW mendapat harta rampasan perang banyak sekali. Lalu beliau bagikan kepada kaum muhajirin dan orang-orang yang baru masuk Islam tanpa memberi kaum Ansor sedikit pun. Lalu kaum Ansor mengatakan, pada saat gawat kami dipanggil, akhirnya harta rampasan perang diberikan kepada selain kami. Kemudian ucapan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengumpulkan mereka di suatu bangunan. Beliau bertanya, wahai kaum Ansor, apa ucapan kalian yang sampai kepadaku? Mereka diam. Lalu beliau bertanya lagi, wahai kaum Ansor, tidakkah kalian rela orang-orang membawa harta sedangkan kalian membawa Muhammad SAW yang kalian peroleh sampai ke rumah-rumah kalian? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah, kami rela. Kata Anas, beliau bersabda, seandainya orang-orang itu menempuh suatu lembah, sedangkan kaum Ansor menempuh jalan setapak, pasti aku ikuti jalan kaum Ansor. Kata Hisham, yakni Ibnu Zaid bin Anas bin Malik, aku tanyakan, hai Abu Hamzah, apakah kau menyaksikan peristiwa itu? Dia menjawab, iya pasti. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3147. Hadis Muslim nomor 513. Diriwayatkan dari Rafi bin Hadi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memberikan kepada Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hisan, dan Al-Aqra bin Habis masing-masing 100 ekor unta. Sedangkan Abbas bin Mirdas, beliau diberi kurang dari 100 unta. Maka Abbas bin Mirdas mengatakan 3 bait puisi yang artinya, apakah kau berikan perolehanku dan perolehan Ubaid antara Uyainah dan Al-Aqra? Badar dan Habis keduanya tidak mengungguli Mirdas di tengah masyarakat. Aku pun tidak lebih rendah dari keduanya, dan orang yang kau rendahkan hari ini tidak akan terangkat. Kata Rafi, maka Rasulullah SAW melengkapkan 100 ekor unta bagi Abbas bin Mirdas. Hadis nomor 514. Artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ketika berada di Yaman pernah mengirim emas yang masih kotor kepada Rasulullah SAW yang ditaruh di dalam tas kulit yang disamak.
Kata Abu Sa'id, lalu Rasulullah SAW membagikan kepada 4 orang, yaitu Uyainah bin Badr, Al-Aqra bin Habis, dan Zaid Al-Khail. Sedangkan yang keempat antara Alqamah bin Ulasah atau Amir bin At-Tufail. Maka ada seorang sahabat mengatakan, kami lebih berhak atas pemberian ini dibandingkan mereka. Kata Abu Sa'id, kemudian peristiwa itu beritanya sampai kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, mengapa kalian tidak mempercayaiku? Padahal aku dipercaya oleh yang ada di atas langit. Dan aku selalu mendapatkan berita dari langit setiap saat. Lalu kata Abu Sa'id, lalu ada seorang laki-laki bermata cekung, pipinya yang bagian atas menonjol, dahinya menonjol, jenggotnya lebat, rambutnya tercukur pendek, dan pakaiannya disingsingkan, mengatakan, ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Beliau menjawab, celaka kau, bukankah aku ini penduduk bumi yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah? Kata Abu Sa'id, kemudian laki-laki tersebut berpaling. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Beliau menjawab, jangan, mungkin dia juga sholat. Kata Khalid, banyak orang sholat, hanya lisannya yang berucap, tapi hatinya tidak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyakiti hati manusia, tidak pula untuk merobek perut mereka. Kata Abu Sa'id, kemudian beliau memandang orang itu ketika dia datang. Lalu beliau bersabda, sungguh dari kelompok orang ini akan muncul orang-orang yang mulutnya senantiasa membaca kitab Allah, tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka lepas dari agama, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Kata Abu Sa'id, kalau aku temui orang-orang itu, sungguh akan aku bunuh mereka bagai terbunuhnya kaum Samud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 4351. Hadis nomor 515. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah mengambil sebiji kurma yang berasal dari zakat, lalu dia masukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, muntahkanlah. Tidakkah kau tahu bahwa zakat itu tidak halal bagi kita? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1491. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.